Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, setiap mualaf selalu punya kisah yang menarik, unik, dan inspiratif. Seperti narasumber kita kali ini, bukan hanya menarik dari perjalanan hijrahnya, tapi juga setelah beliau menjadi muslim, banyak gebrakan yang beliau lakukan dan pasti menginspirasi kita semua. Nah, penasaran kan? Yuk, sama-sama kita sapa. Oke, jadi dari awal ya, mungkin kalian tahu di awalnya saya Kristen, saya pindah ke Islam ketika saya mau nikah sama Agus. Dan di awalnya saya nggak mau tahu apa-apa tentang Islam ya, saya blok semua. Pelan-pelan Agus menjelaskan begini begitu, terus saya beli Quran di bahasa Jerman sama yang menjelaskan juga beberapa part di Quran ke Indonesia. Saya baca lebih rajin dan saya juga sholat dan saya mengerti lebih tentang Islam. Dan di awalnya saya juga tidak tahu alasannya kenapa perempuan muslim pakai kerudung. Jadi saya sedikit bingung, ada orang yang bilang ini untuk suppress perempuan, beberapa muslim yang bilang enggak, ini pilihan dari wanita jika dia mau apa enggak, tapi beberapa negara yang maksa wanita untuk pakai kerudung. Jadi saya sedikit bingung ya, apa ini untuk suppress women, mereka harus pakai kerudung apa enggak. Jadi saya nggak tahu apa-apa dan sangat negatif. Jadi saya pikir sangat negatif tentang kerudung dan tentang wanita yang pakai kerudung juga. Jadi saya belajar dan kami juga menemukan banyak bule yang pindah ke Islam buat suaminya pakai kerudung sekarang. Kayak Eni sama Rehan di Jakarta. Dan ketika kami ketemu mereka di Jakarta, kami bikin interview. Dan saya masih ingat, mereka bikin interview sama kami juga. Dan Rihan tanya saya tiba-tiba, kapan Viola pakai kerudung? Kapan Viola mulai pakai kerudung? Dan saya bilang, pasti saya tidak akan pernah pakai kerudung. Atau jika saya pakai kerudung, mungkin ketika saya udah tua ya begini. Jadi saya juga sangat blok pakai kerudung ya. Buat saya udah cukup, saya sholat dan saya belajar lebih-lebih. Tapi pakai kerudung ini sangat jauh buat saya ya. Saya nggak lihat saya pakai kerudung. Dan saya juga pikir kalau saya pakai kerudung, saya lihat sangat jelek. Buat saya nggak pas, buat muka saya nggak pas. Jadi saya nggak merasa nyaman juga kalau pakai kerudung. Terus kami mulai bikin sinetron komedi sama Ashley dan Nena di Kuningan. Kami bikin Ibu Vanilla dan saya punya satu karakter Umi Mimi yang pakai kerudung. Jadi ketika kami satu kali per minggu kami bikin syuting, dan kalau ada karakter Umi Mimi saya juga pakai kerudung, saya pakai baju-baju yang panjang. Dan ini mungkin juga kayak training buat saya. Jadi saya merasa lebih, bukan tidak nyaman, tapi kayak ya oke, ini udah terbiasa pakai kerudung apa enggak. Ini juga enggak sangat buruk, panas ya. Dan saya juga tidak suka, enggak bisa dengar dengan 100% ya, ada sesuatu yang blok dan apa ya, kalau mau gerak-gerak juga ini sedikit mengganggu. Jadi buat syuting oke, tapi abis itu langsung bus. Dan sekarang Theo juga pergi ke sekolah Islam. Jadi kami mendaftar dia di sekolah Islam dan di sana tentunya semuanya pakai kerudung. Jadi kadang-kadang kalau ada acara di sekolah saya juga pakai kerudung biar lihat rapi dan biar enggak ya respect. Dan sebenarnya saya juga senang kalau bisa praktis pakai kerudung. Jadi kalau ada acara di sekolah dan saya harus pakai kerudung, saya kayak praktis buat 1 jam atau 2 jam saya harus pakai kerudung. Tapi langsung ketika kami di rumah lagi saya harus lepas. Dan sekarang masih begini ya. Jadi langsung kami di rumah saya harus lepas karena ini kayak oke, saya bebas lagi. Dan ini mungkin juga awal saya lebih menarik tentang pakai kerudung, pakai pasmina begini, karena saya juga menemukan kayak style teknik yang lebih pas dengan muka saya. Karena kalau saya pakai yang segitiga, saya udah punya wajah yang sangat panjang ya, dan kalau saya pakai yang segitiga muka saya kayak kuda.
Jadi nggak bisa lihat ke kaca ya kalau pakai kerudung. Ada banyak wanita Indonesia kalau mereka pakai kerudung segitiga, mukanya kayak boneka ya, cantik banget. Dan saya sangat enjoy lihat wanita Indonesia pakai kerudung karena mukanya lucu, cute. Tapi buat saya ini enggak cocok. Tapi mungkin saya juga belum ketemu teknik yang ya cocok sama muka saya. Jadi sekarang saya lebih suka pakai pasmina ya sampai saat sekarang. Tapi saya masih coba-coba dengan jarum di sini di sana. Biar juga kuat ya, biar di motor juga kuat. Jadi saya udah menarik dan pikir tentang mungkin saya mau pakai kerudung udah pasti setengah tahun apa lebih. Karena saya masih ingat, saya lihat banyak TikTok ya. Kalau saya buka TikTok, algoritma saya udah ke banyak syekh atau guru tentang Islam. Dan saya lebih mengerti ini wajib buat wanita. Kalau kamu wanita yang muslim, kamu harus pakai kerudung. Jadi saya mengerti lebih tentang, ya ini sangat penting juga ya. Di sebelumnya saya pikir, oke, saya sholat, ini mungkin juga cukup ya. Tapi saya belajar lebih dan saya juga melihat nonton banyak TikTok. Guru wanita. Jadi saya belajar lebih ya. Dan saya juga menonton banyak TikTok tentang scholar Islam yang wanita. Dan mereka menjelaskan kalau kamu pakai tubas dan kalau kamu pakai kerudung begini begitu, dan banyak wanita yang bilang oh ini kayak crown, dan mereka sangat nyaman dengan kerudungnya. Dan saya lihat banyak wanita pakai kerudung, pakai abaya, dan mereka lihat cantik banget. Dan saya pikir juga oh pasti ini nyaman juga ya, kamu nggak harus rapiin rambut lagi. Jadi ya ini juga cantik ya, dan baju-baju lebih nyaman sebenarnya. Kamu nggak harus pikir tentang body dengan tumbuhnya ya, kalau lebih sedikit gemuk di sini, sedikit gemuk di sana. Jadi ini nggak penting lagi, rambut nggak penting lagi ya, dan kamu kecantikan nggak penting lagi. Dan jadi saya merasa mungkin ini sangat nyaman sebenarnya, tapi saya belum berani. Jadi saya masih ingat tahun kemarin saya ngobrol sama Nina dan saya bilang sebelumnya saya mau pakai hijab. Saya masih sangat jauh, saya masih punya banyak celana juga yang slim fit, tapi saya mau, sebenarnya saya udah mau tahun kemarin di September Oktober begini. Dan saya juga merasa sangat jealous sama bule yang lain yang bukan muslim di awalnya dan pakai kerudung sekarang dan merasa nyaman begini kan. Buat mereka nggak ada masalah pakai hijab. Dan saya sedikit jealous, saya merasa kayak kenapa ini sangat murah buat mereka ya, tapi buat saya harus fight sama saya untuk mulai. Ya, dan saya merasa lebih begini. Dan satu hari di Ramadan, saya pikir, oke, mungkin saya mulai aja pakai hijab ketika kami bikin konten. Karena konten kami ada banyak orang yang lihat ini kan. Jadi ini mungkin buat awalnya udah bagus. Jadi kalau saya keluar, saya nggak pakai hijab. Jika saya nggak merasa nyaman apa begini, nggak merasa yang saya mau. Tapi setidaknya buat konten, buat TikTok, buat bikin video. Tapi saya nggak ngobrol sama Agus. Dan satu hari dia bilang, oke, hari ini kami bikin TikTok bikin begitu. Dan saya jawab, oke, tapi mulai dari sekarang saya mau pakai hijab. Tapi dia pikir saya nggak serius dan dia bilang, kamu yakin? Ya, tapi rencana saya udah begini begitu, jadi nggak bisa. Saya bilang, ya tapi saya mau. Dan dia sangat terkejut. Jadi kami bikin TikToknya, saya pakai kerudung. Dan abis itu dia belum mengerti saya serius. Mulai dari sekarang saya mau pakai kerudung. Dan ada juga banyak masalah buat kami karena masih ada banyak konten saya tidak pakai kerudung di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Facebook. Dan kami nggak bisa hapus semua ya. Ini juga income buat kami. Jadi ini sebenarnya ini step ini sangat besar buat kami. Kami nggak bisa hapus semua. Ada juga endorse yang kami nggak boleh hapus sebenarnya. Kami putus kontrak kalau kami hapus sekarang. Jadi semua konten yang dari awal masih ada ya. Dan buat saya juga oke. By the time mungkin kami bisa hapus kalau tahun depan belum tahu kapan ya. Cuman saya merasa sedikit takut saya mulai tua dan saya nggak tahu saya mau hidup berapa lama lagi
Dan kalau saya nggak mulai sekarang, kapan saya mulai pakai kerudung? Ya, jadi ini juga saya merasa takut tentang rencana dari Allah sama saya. Saya harus mulai sekarang. Saya pikir begini. Jadi saya maksa saya pakai hijab, pakai kerudung di video. Saya maksa saya, dan awalnya butuh banyak waktu untuk rapihin ya, karena saya juga nggak punya equipment, saya nggak punya jarum ya, saya nggak ada apa-apa, saya ada magnet dan juga ciputnya ya, saya belum ketemu ciput yang cocok buat saya karena sangat cepat saya merasa pusing atau sakit kepala begini. Jadi sebenarnya saya masih cari ciput atau ninja cap yang cocok buat saya, buat stylenya. Saya masih cari style. Sekarang saya udah ketemu style yang ini yang sangat bagus buat ya kalau mau cepat dan kalau mau keluar. Karena kami juga sering naik motor, jadi buat pakai helm nggak enak kalau ada yang ya langsung sakit kepala, nggak bisa lama-lama pakai helm dengan yang ini di atas. Dan di awalnya saya merasa sangat aneh juga, nggak kayak saya lagi ya, saya nggak merasa kayak saya lagi, dan saya juga kangen sama kaosnya karena panas di sini. Tapi saya udah ketika saya udah menarik sama kerudung hijabnya, saya pikir oke, saya mulai dengan pakai baju yang panjang aja, jadi celana panjang. Saya nggak pakai celana pendek, udah lama nggak pakai pendek lagi, atau lebih kayak gini yang kaos yang panjang. Atau lebih besar, yang tidak yang celana yang slim fit. Jadi biar ada yang step by step. Dan saya juga sangat takut dengan reaksi teman-teman saya dan orang tua saya atau keluarga saya di Jerman. Dan saya juga sangat takut sama reaksi keluarga saya di Jerman atau teman-teman saya di Jerman. Jadi saya nggak bilang langsung, oke mama, mulai dari sekarang saya mau pakai kerudung. Jadi jangan terkejut kalau kamu lihat video kami atau reels di Instagram apa dan saya pakai kerudung. Saya nggak bilang begini, saya cuma pakai aja karena saya takut dan saya nggak tahu cara gimana bilang mereka saya pakai kerudung sekarang. Ya, sampai sini udah makin gelap di sini ya, kualitas video udah jelek. Jadi kalau ada pertanyaan atau kalian mau komen, silakan komen di bawah. Jangan yang buruk, oke ya. Ini memutuskan saya, ini bukan memutuskan Agus. Ya, begini aja. Terima kasih buat nonton dan see you in the next video. Dadah. Alhamdulillah, demikian sharing mu'alaf kita hari ini. Luar biasa ya, sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Hijrah bukan hanya berpindah agama, tapi menjadi lebih baik dan menjadi kebaikan buat orang lain. Semuanya mudah jika Allah berkehendak. Ayo hijrah, karena hijrah bukan hanya milik para mu'alaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai Islam, tapi masih lalai dan melanggar perintah-perintahnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam.